Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di This Channel Misteri. Kali ini saya kedatangan tamu dari tetangga desa saya. Dan beliau pengen menceritakan hal-hal misteri yang sudah dialami beliau sendiri, yaitu Kang Abdul Hamid. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Gimana? Sehat? Sehat, Ya. sehat. So, kemangga Kang, ceritakan apa yang Kang Abdul Hamid rasakan pas waktu kejadian itu. Awalnya saya diajak sama temen. Ya namanya juga orang lagi nganggur ya, Iya. nggak ada kerjaan lagi. Saya tuh diajak suruh berburu kepiting. Karena saya tuh aslinya penakut orangnya kalau disuruh berburu malam-malam tuh. Jadi saya tuh karena mau mencoba, barangkali saya tuh ya ada keniatan besok-besoknya kan. Saya tuh mencoba berburu kepiting. Nah, pas waktu itu tuh kalau nggak salah hari Sabtu malam Minggu. Nah, di saat itu tuh katanya malam Sabtu Suro kalau nggak salah. Yang namanya mau mencoba, saya coba dulu itu malam Sabtu Suro kayak apa. Nah, singkat cerita, saya tuh sampai tujuan. Itu lokasinya di daerah pesisir desa terpencil lah Di Indramayu ya? di Indramayu. Pas nyampe situ kan saya kan nggak tahu yan bahwa ngobor kepiting kan, berburu kepiting kan nggak harus berbarengan sama temen tuh. Harus berpisah ya? Harus berpisah. Kata temen saya tuh, kamu cari lokasinya di sono katanya. Saya di sono. Berpencar lah istilahnya. Berpencar. Di situ tuh saya tuh udah merasakan gimana gini kalau malam-malam sendirian, kan saya kan orangnya penakut. Malam-malam sendirian Dari awal juga udah nggak enak gitu. gak enak saya tuh. Terus ya namanya juga mau mencoba, saya tuh ya harus dijalani kan. Kan teman saya kan udah nyari lokasi sendiri ya. Saya nyari lokasi sendiri. Ya terus saya tuh ya gimana yang namanya berburu kepiting kan saya belum memahami. Baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Saya menyusuri terus jejak itu perempangan. Kalau orang Indramayu kan perempangan namanya. Iya, tambak ya. Tambak. Ya belum tahu juga sih gimana kepiting nongolnya ininya. Jadi pas waktu itu Kang Hamid juga belum tahu caranya belum tahu lokasinya intinya. Belum, intinya saya tuh masih belajar lah. Belajar ya. Di situ saya tuh penakut juga. Cuman saya tuh di depan kan di pesisir itu kan ada, jadi kelihatan dari jauh ada lampu terang kan. Berpikiran saya tuh mendingan saya tuh cari lokasinya yang terang-terang karena saya kan orangnya penakut. Jadi yang aman lah ya. Ya cari yang aman. Jadi saya tuh sambil berjalan terus menyusuri perempangan itu. Tepian ya. Ke tepian. Di situ saya tuh lama kelamaan mendekati lampu itu. Mendekati lokasi yang lampu itu. Lampu yang terang padang itu. Iya. Saya kira kan desa, perumahan atau ini apalah yang namanya juga kan terang ya. Padahal di situ kan lokasinya terpencil ya. Terpencil, di Indramayu, tapi ada yang terang, lampu terang. Iya. Pas saya tuh berjalan terus sambil yang nggak tengok saya tuh. Karena yang namanya nyari berburu kepiting kan harus di pinggiran tepian perempangan gitu.
tapi yang iya. Saya tuh nggak nengok-nengok, nggak lihat ke depan, nggak lihat ke belakang, berjalan terus sambil berjalan. Pas nyampe lampu itu tuh saya tuh pas nengok ke depan, si lampu itu tuh Iya. saya kirain tuh desa, Terus taunya tuh kuburan. makam gitu ya. Makam, iya. Waduh, saya tuh udah firasat nggak enak lah di Dari situ. awal juga udah Dari nggak enak awal firasatnya. nggak enak. Cuma karena sendirian saya tuh harus ya putar balik lah, balik arah lagi, nggak nerusin itu karena saya tuh penakut. Nyari saudara saya, mau nyamperin karena saya tuh takut udah nemu kuburan itu. Iya. Lama kelamaan karena udah malam tuh ya, malam jam 12-an waktu itu. Jam 12-an cuaca itu tidak memungkinkan Karena ada hujan lah. udah turun hujan waktu Turun itu. hujan. Di situ saya nyamperin saudara-saudara saya yang berlima itu. Iya. Sedangkan saudara saya udah pada nyampe duluan di tempat penitipan motor. Ngajakin pindah lokasi lah. Iya. Jadi nyari tempat lokasi yang nggak kena hujan lah, ibaratnya nggak becek, bisa biar motor bisa ini jalan. Terus Cari lokasi lain. jadi pas waktu itu sama berenam ya Mas? Berenam. Berenam sempat apa mau pindah 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 lokasi karena hujan. Iya. Kalau di situ kan motor nggak bisa jalan. Nah di situ saya pindah lokasi tempat lagi. Nah dapatnya di tempat kuburan lagi di kuburan karena saya kan nggak tahu di situ banyak kepitingnya atau apa kan. pertama kali Tuh. Terus saya tuh ya kembali kayak pertama waktu ini berpencar, cari lokasi masing-masing gitu. berarti berpencar lagi ya, berenam itu ya. Berenam tuh berpisah gitu. Yang berlima mau ke sono, ya lokasinya di yang beda-beda lah. Terus saya nyari tempat lokasi yang terang-terang aja karena saya kan takut sama yang gelap-gelapan itu. Cari yang agak terangan. Di situ saya tuh nemu lokasi yang pinggir jalan raya lah kan, sedikit terang. Jadi saya tuh berpikiran gak takut lah kalau agak terang. Saya turun ke perempangan itu. Waktu itu saya tuh udah nangkep satu. Udah sempat dapat satu. Di pertama saya turun di perempangan itu tuh. Berarti ini lokasi yang kedua ini pas waktu pertama juga udah kayaknya udah banyak ini ya. Iya, berpikiran saya tuh. Karena saya tuh baru pertama kali saya tuh bisa ngadok kepiting gitu. Pertama kali di lokasi yang kedua tapi dapatnya cepet. Nah, saya kan pikiran saya tuh di perempuan ini tuh banyak kepitingnya. Ya terus saya kan jalan terus ke depannya tuh. Pas di situ saya mau ngelangkah tuh, saya ketemu sama ular. Wah, ini tanda-tanda lagi nih ya. Nah, berpikiran saya tuh, aduh, tadi saya tuh ketemu sama kuburan. Makam. Di sini saya ketemu sama ular. Ya untungnya tuh ularnya larinya ke depan, nggak ke belakang. Kalau ke belakang mah kaki saya digigit ya. Jenis ular apa? Ular kobra kalau nggak salah, Mas. Hitam sih pasti ular kobra kan. Kobra itu berbisa apa ya? Ya kata sih mematikan. Enggak. Berarti udah dua kejadian yang bikin firasat saya nggak enak. Iya.
Ya karena di situ saya udah ketemu sama ular, saya pindah tempat lokasi lagi, satunya di tempat satunya lagi. Terus saja saya jalan. Di situ saya nggak nemu itu lagi, kepiting lagi. Berpikir saya tuh kalau nggak dapet kepiting juga saya tuh ikan juga nggak apa-apa. Cari ikan. Di situ saya nemu ini apa namanya, irigasi yang apa? Oh, jebol. Bukan. Apa? Lobang-lobang apa ya? Kayak semodel ini. Apa itu ya? Pembuangan air itu. Kalenan lah kalau orang Dermayu mah kalenan ya. Irigasi. Nah, di irigasi itu saya tuh menyusuri irigasi itu terus. Karena nyari kepiting nggak dapet saya tuh. Kan di situ banyak ikannya irigasi itu tuh. Ikan mujair. Di situ saya nangkepin ikan mujair terus. Ada kepiting juga kecil-kecil nggak saya tangkepin, nangkepinnya tuh ikan. Karena lumayan. Daripada nggak dapet. Nah lama kelamaan karena udah ngelewatin itu udah pertengahan lah. Iya. Gitu. Saya tuh terdengar suara itu kuntilanak. Itu keras atau gimana? Suaranya mah nggak keras-keras amat sih, kayak dari kejauhan lah. Cuman suara itu tuh nggak berhenti ketawanya tuh panjang banget ininya tuh. Mas Hamid sempat nengok apa enggak? Nah di situ saya tuh berpikiran mungkin ini mah dirasa saya aja. Di situ masih ketawa terus gitu. Saya ingat ada temen saya ngomong, saya dulu katanya pernah diketawain sama makhluk kuntilanak katanya, yang suaranya mah jauh tapi orangnya deket. Tuh di situ saya tuh udah gimana gitu. Udah waduh lari sekenceng-kencengnya aja saya tuh. Udah berpikiran itu apa Kemana-mana ya? Kemana-mana. Pas di situ saya tuh lari karena inget omongan temen kayak gitu tuh. Saya lari menuju ya nyari saudara saya, saudara-saudara yang jauh tuh. Itu jalan yang segitu nggak jauh tuh. Ya deket lah kalau menurut saya mah, berapa meter sih, paling 500 meter. Kalau lari kan cepet. Itu perasaan saya tuh lama banget lari di situ tuh. Lama banget karena saya udah capek lari terus. Nggak nyampe temen nih. Terpaksa saya tuh ya menyusuri itu lagi, tepian tambak itu. Saya nggak berani nengok ke belakang ke kiri, nggak berani saya. Pas waktu ada kejadian. Iya, nggak berani suara saya. Itu ya. Karena saya tuh takutnya pas di belakang saya orangnya ada. Daripada saya nemuin orangnya, mendingan saya nggak nemuin. Karena dengar suaranya aja kayak gitu saya tuh udah. Apalagi wujudnya. Nah di situ saya tuh nggak lari tuh, jalan kaki aja. Bulu ini mah udah gimana? Merinding udah semua ya? Iya, udah merinding semua bulu-bulu. Di situ saya tuh ya sempet kepleset-pleset saya tuh karena ya orang takutan sih gimana ya. Udah pleset-pleset, nyampe lah. Ketemu sama teman saya. Saya cerita sama temen. Bang, kata saya tuh, tadi saya tuh nyari itunya, lokasinya di sono, cuma saya tawain nama kuntilanak, kata saya tuh. Kata temannya? Kata teman saya tuh, yang bener bang, kata saya tuh. Terus gimana?
saya langsung pulang, takut. Nah ya udah kata teman saya tuh, ya udah ntar nunggu yang lainnya pada kesini. Sampai nungguin dulu saya tuh, nungguin teman-teman pada ngumpul. Udah pada ngumpul, saya tuh ngomong sama teman-teman, Mang, pulang yuk. Karena saya tuh tadi habis diketawain sama kuntilanak, kata saya tuh. Jadi waduh, katanya orang kepiting lagi kena, kamu mau pulang ntar katanya. Pas waktu itu lagi dapatnya lagi rame ya? Lagi rame, gede-gede lagi. Jadi teman saya tuh nolak diajak pulang tuh. Jadi ya terpaksa saya tuh ngikut ngobor lagi, ikut berburu lagi. Percuma kalau seumpama di base camp sendirian ya? Sendirian saya tuh. Kalau ada apa-apa sendirian juga. Mendingan ikut lagi. Tapi saya nggak jauh-jauh sama saudara-saudara saya tuh, sama teman-teman tuh. Saya di belakangnya aja. Karena teman saya tuh kan udah tahu lokasi. Karena saya belum tahu lokasi itu kan, jadi saya tuh ngikutin teman di depan, saya di belakangnya. Ya teman mau dapat ya juga nggak apa-apa, saya mau nggak dapat juga nggak apa-apa, hitung-hitung nemenin aja. Karena kalau mau misal lagi takutnya diketawain lagi saya tuh. Nah terus lama kelamaan karena udah terlalu panjang menyusuri tepian tambak tuh. Di situ kan kalinya kan lagi banjir tuh waktu itu. Kali lagi banjir. Di situ ada tambak yang bedah, jebol. Ada tambak yang jebol. Jebolnya itu panjang, nggak bisa diloncatin lah kalau. Kira-kira berapa meter ya? 5 meteran mah ada kayaknya, bisa lebih. Nggak bisa ya, kalau orang lewat situ nggak bisa pasti. Di situ nggak bisa. Sedangkan saya kan di belakang, yang namanya di belakang kan nggak tahu di situ ada jebolan tuh. Temen saya kok bisa kesono kata saya. Sedangkan ini kan nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, yang buat lewat kayu atau ini kan nggak ada alat bantu sama sekali. Ada alat bantu, cuman nggak kelihatan nama air. Ada itunya, ada bambu. Saking tingginya air itu ya? Saking tingginya air, kencangnya ini arus. Kata saya kan teriak sama teman saya tuh, Mang, gimana kata saya tuh lewatnya? Kok ini ada air yang kencang gini kayak? Nyabrang katanya. Kalau nyabrang itu apa namanya ya? Melewati ya? Iya, melewati itu katanya. Kan di situ ada bambu katanya. Gimana caranya kata saya tuh? Ngerangkang katanya, itu. Suruh ngerangkang saya di situ. Wah, pikiran saya tuh. Tadi di sono saya diketawain sama kuntilanak. Enggak mati. Di sini saya matinya. Kena air ini sih. Orang air deras banget, kenceng banget harusnya tuh. Di sini saya, waduh, gimana? Karena saya tuh mau balik lagi udah jauh, mau ke depan ada air kencang nih, ada apa? Ada jebolan ini. Jadi saya tuh terpaksa melewati irigasi yang bedahan itu. Mau nggak mau pokoknya. Mau nggak mau saya harus bisa nyabrangin yang lewatin itu ya. Itu terpaksa saya ngerangkang di bambu yang udah ke itu kena air itu yang ya, karena tingginya air kencangnya arus tuh, saya ngelompatin itu. Di situ saya itu ya udah aman lah, udah bisa menyabrang saya. Udah bisa menyabrang. Halangan apa lagi yang saya mau hadapi ini ke depannya nih?
di situ tuh. Udah jam berapa itu? Udah malam itu, sekitar jam 2-an pas. Jam 2-an lah. Udah mau ke pagi udah ya? Mau ke pagi. Enggak, ya sekitar jam 3-an lah ya. Iya. Mau pagi tuh. Ada halangan apa lagi nih? Setelah yang tadi saya udah lewatin itu. Terus saya berpikir, daripada saya nemu halangan lagi, mendingan saya tuh ngomong sama teman-teman, minta pulang aja. Saya ngomong sama teman, Bang, kata saya tuh, saya mau udah nggak sanggup. Soalnya saya tuh lagi ketakutan ini, karena habis diketawain sama kuntilanak. Kedua saya tuh harus menyabrangi, harus ngelewatin jebolan air yang deras kencang kayak gitu, gimana deh. Udah saya mau pulang aja, nyerah katanya. Tanggung katanya, kata teman saya tuh, tanggung, bentar lagi juga pagi. Terus gimana katanya? Ya udah katanya, kamu nunggu di itu aja, di warung. Saya tuh daripada saya nemuin yang kayak tadi lagi, saya tuh bertekad memberanikan diri. Kalau di sono kan terang, banyak lampu. Iya. Jadi saya tuh memberanikan diri untuk menunggu teman-teman saya pulang gitu. Iya. Di base camp yang pertama Di Pak? base camp pertama, di tempat penitipan motor. Iya. Nah, terus ya ada satu jaman mah nungguin teman-teman saya pulang dong. Teman-teman saya pulang, ya udah dapat banyak dia, sama orang nyarinya lagi dapat, sedangkan saya mah di belakang teman-teman terus ya, jadi nggak dapat. Karena kejadian yang tadi tuh ya, jadinya di belakang teman-teman. Iya, gara-gara kejadian ketawain itu jadi saya aduh. Terus teman-teman saya ngajak pulang ya, di situ ya senang lah pikiran tuh, karena udah pagi, teman-teman saya juga pengen pulang, jadi pulang lah di situ. Udah sampai situ ya? Iya, sampai situ. Ya, barusan tadi adalah ungkapan dari Mas Abdul Hamid, narasumber kami, yang menceritakan bahwa beliau bukan menampakkan, tapi ada suara misterius di cerita misteri ini. Dan mungkin buat teman-teman dis yang ada di rumah, siapapun teman-teman yang ada di rumah yang mempunyai cerita atau kisah pribadi yang mana mengenai hal-hal mistis, boleh diceritakan di dis channel misteri. Dan untuk mendukung channel ini, jangan lupa like and share, subscribe video ini buat membangun channel kami. Diakhiri wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.